Katanya kalau latihan kungfu, otomatis sakti. Bisa punya tenaga dalam, atau bahkan bisa terbang, dan bisa kalahin puluhan orang sekaligus. Padahal realitanya ada loh yang kalah ketika berhadapan dengan profesional MMA. Lalu, apa gunanya belajar kungfu di zaman sekarang? Selamat datang di Kungfu Undercover. Hal tabu kungfu kita bahas. Banyak orang belajar kungfu tuh terlalu ikut nalarnya film atau cerita-cerita di komik, ya kan? Namanya cerita di komik atau di film tuh ya terlalu dibesar-besarkan. Jadi orang itu selalu berpikir ekspektasi terlalu jauh gini, bisa terbang lah, jadi sakti lah, itu nggak ada di kungfu. Di kungfu itu kalau orang belajar kungfu, pertama apa sih yang dipelajari di kungfu? Belajar bela diri, benar, itu bukan utama. Yang belajar itu pertama budi pekerti. Belajar adab dulu, budi pekerti, hormat sama orang tua, hormat sama orang lain, ya. Maka disebutnya bela diri. Kamu belajar kungfu itu tidak belajar budi pekerti, ya buat apa kalau kamu cuma jadi preman gebukin orang bisa bela diri, nggak ada gunanya. Hal yang terpenting kedua dalam belajar bela diri kungfu adalah pembangunan karakter. Belajar tradisi, moral, dan etika. Bukan dipakai untuk petentang-petenteng, tawuran, nantangin orang, atau cari keributan yang lain. Kenapa? Ya karena di luar sana mungkin orang tidak memiliki keahlian bela diri sama sekali. Dan kalau kita menyerang orang awam tersebut, berarti kita lah yang jadi pembuli. Kaulah. Saya selalu tekankan bahwa bela diri ini adalah bekal yang hanya kita gunakan pada saat terdesak. Dengan bekal ilmu ini, kita pasti lebih pede dan berani. Karena kita tahu apa yang kita harus lakukan pada saat situasi yang tidak aman. Kenapa kok dari tadi ngomongnya bekal doang, Bang? Emangnya ilmu kungfu nggak kepake? Nah, jadi bagaimana kita menyalurkan ilmu yang sudah kita pelajari? Di Wing Chun sudah ada kejuaraan nasional yang diadakan setiap tahun nih. Di kompetisi ini, kalian bisa mengadu skill baik form maupun aplikasi dengan praktisi Wing Chun lainnya. Khusus untuk kompetisi fighting atau Jiu Sport, kalian akan menggunakan full protection dan saling adu teknik dengan praktisi yang sama-sama mahir bela diri Wing Chun. Gimana? Kedengarannya menarik kan? Menang lawan atlet lain tentunya lebih membanggakan kan daripada membuli orang awam. Nah, bonusnya kalian juga dapat penghargaan. Nah, banyak pertanyaan yang masuk ke kita. Bisa nggak Bang lawan MMA? Tentu bisa dong. Tetapi dalam kompetisi MMA, ada peraturan yang harus kita patuhi dan juga ada skill yang harus kita kuasai. Lalu kenapa banyak ahli kungfu yang kalah di MMA? Karena mereka hanya ahli di bidangnya, bukan skill yang dibutuhkan di pertarungan MMA. Sekali lagi, berlatih kungfu bukan berarti sakti di segala bidang. Sekarang mari kita dengarkan pesan dari Sifu Martin Kusuma, guru besar tradisional Ip Man Wing Chun Indonesia. Jadi belajar kungfu berikutnya yang apa yang kita dapat? Ya bela diri pasti dapat, bisa dapat sehat, macam-macam lah. Kalau belajar bela diri dong, banyak sih yang zaman sekarang udah banyak modern, termasuk MMA belajar bela diri dong. Tidak ada istilah. Tapi menurut saya, di MMA pun banyak yang kita sebut etika, adab. Kenapa? Nih, saya juga banyak kenal, atau kita semua banyak kenal orang MMA. Mereka hormat kok, bukan petang-peteng gebukin orang di jalan, nggak ada kan. Justru yang petang-peteng itu orang yang nggak belajar. Biasanya belajar ilmunya cetek, udah ngantangin orang, gebukin orang, mau tes ilmunya. Bukan itu kungfu. Ya, kungfu tidak mengajarkan itu. Kalau kamu belajar kungfu untuk itu, berarti kamu ada yang salah. Kalau belajar kungfu, yang utama adalah belajar adab, ada istiadat. Terakhir itu adalah belajar bela diri. Namanya juga bela diri, bukan gebukin orang kan. Kira-kira seperti itu. Oke, itu dia realita dalam berlatih kungfu. Gimana? Apakah sesuai dengan ekspektasi kamu? Sekian episode Kungfu Undercover hari ini. Jika masih ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe. Bye.